bisa dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat, yaitu Bapak Iwan Kahfi Sikop selaku Ketua RW 04 yang saat ini berhalangan hadir. Yang terhormat yaitu Bapak Irfan Prianto MSI. Yang terhormat Kak Rizky Ahmad Syafi'i selaku Ketua Karang Taruna RW 04, serta para narasumber, moderator, panitia pelaksana, serta rekan-rekan peserta pelatihan yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh rasa ingin tahu untuk mengikuti kegiatan pelatihan yang sangat luar biasa ini. Selamat datang dalam acara pelatihan pengembangan kemampuan berorganisasi yang diselenggarakan oleh mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Bayangkara Jakarta Raya bekerja sama dengan Karang Taruna RW 04 Kelurahan Harapan Jaya. Hari ini bukan hanya soal menyerap teori, tapi juga tentang menyelami peran sebagai bagian dari organisasi. Kita akan belajar, berdiskusi, berbagi cerita, dan yang paling penting membangun semangat sebagai generasi muda yang siap berkembang dan berkontribusi. Sebelum itu kita masuk ke acara inti. Izinkan saya untuk menyampaikan gambaran singkat atau susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pengisian pretest, yang keempat sesi pelatihan yang terdiri dari 4 sesi materi, yang kelima coffee break, yang keenam post test dan evaluasi, dan yang terakhir ditutup dengan doa dan diakhiri dengan dokumentasi. Semoga dengan rangkaian ini teman-teman bisa lebih siap dan menikmati setiap momen dalam pelatihan hari ini. Untuk membuka acara ini secara resmi, mari kita sama-sama dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Ketua Karang Taruna RW 04 yaitu Kak Rizky Ahmad Syafi'i. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua RW 04, Bapak Iwan Kahfi Sikop, yang mana beliau pada hari ini mungkin ada hadir. Dan yang terhormat Pembina Karang Taruna RW 04 Mas Irfan Prianto MH MSI yang sudah hadir di tengah kita, dan yang saya cintai kawan-kawan dari Karang Taruna RW 04 dan juga teman-teman dari Fakultas Psikologi Bayangkara. Ya, pada hari ini mungkin teman-teman dari Fakultas Psikologi mengadakan yaitu pelatihan, pelatihan pengembangan kemampuan berorganisasi. Mungkin pelatihan ini targetannya adalah teman-teman Karang Taruna dan pemuda yang ada di lingkungan gitu. Jadi menurut saya teman-teman di sini tidak hanya sebagai partisipan saja. Saya harap teman-teman yang hadir pada hari ini bisa menyerap apa saja ilmu yang akan disampaikan dari teman-teman
Bayangkara, dari teman-teman psikologi terkait pengembangan kemampuan organisasi, dan ini juga menjadi salah satu acuan untuk teman-teman yang sedang bergerak di organisasi, terutama di dalam Taruna. Yang mana yang saya baca kemarin itu ada beberapa materi, yaitu pengembangan SDM dan salah satunya leadership juga. Ini beberapa materi yang ada di situ mungkin bisa menjadi sebuah pengalaman baru lah untuk teman-teman yang sebelumnya teman-teman mungkin belum pernah mendapatkan ilmu seperti ini. Kita terapkan di sini nanti. Setelah dari acara ini mungkin bisa teman-teman kedepannya menerapkan hal ini. Jadi saya harap teman-teman bisa memperhatikan apa saja nanti yang disampaikan oleh materi dan moderator, dan teman-teman bisa mencatat apa saja yang ingin teman-teman tanyakan di sini. Saya harap teman-teman bisa aktif dan mengikuti acara ini sampai selesai dan bisa menerapkan ilmunya setelah mendapatkan pelajaran dari sini. Mungkin itu saja seputar dari saya. Sebelumnya mohon maaf apabila kita ada kekurangan dari fasilitas penyediaan atau tempatnya yang ada di sini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih buat teman-teman Bayangkara telah mau hadir atau memberikan arahan kepada teman-teman yang ada di sini, bersosialisasi. Mungkin kedepannya saya harap juga bisa lebih daripada ini harapan kita itu. Ya, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yaitu sambutan dari pembina Karang Taruna RW 04 sekaligus membuka acara ini, yaitu pemberian materi, yaitu kepada Bapak Irfan Prianto MSI. Waktu dan tempat kami persilakan. Bayangkara, Universitas Bayangkara. Terima kasih sudah buat sesuatu kegiatan yang notabene memang berbasic organisasi. Semalam juga saya baru diberikan oleh ketua dengan saya nanti tinggal di paparkan saja. Yang pertama, teman-teman, untuk di Bayangkara, saya meyakini bahwa memang hari ini bukan momentum yang pas untuk full time, tetapi yang khawatir memang ini akan menyusul terus. Jadi kebetulan ada beberapa teman-teman yang memang kondisinya lagi di luar bekerja, sama juga ada juga yang memang lagi bersama keluarga, tapi saya tanyakan tadi ke keluar bahwa mereka akan diusul, dan itu pastikan akan hadir dengan di sini, terutama beberapa bidang hotel, ada beberapa senior-senior juga. Tapi balik itu sebenarnya saya berharap tadi kemarin tuh teman-teman di Universitas Bayangkara, jangan cuma Karang Taruna, saya mau tuh yang levelnya orang-orang tua juga mesti hadir di sini. Ternyata semalam saya dibisikin sama ketua, jangan dulu, katanya seperti itu kan, ada keterbatasan. Justru kalau menurut saya itu adalah sebuah tantangan buat teman-teman di Bayangkara untuk menghadirkan sebuah legitimasi pemikiran yang sesuai dengan zamannya. Karena kalau misalnya orang-orang tua ini, mohon maaf, ilmunya ini hanya mentok. Termasuk saya hanya mentok ya begini-gini aja. Justru ilmu yang sedang berkembang adalah teman-teman yang sedang menempuh jalur pendidikan dan teman-teman yang masih senang dalam berorientasi organisasi. Itu. Makanya di sini nih Karang Taruna ini walaupun
teman-teman dari berbagai macam pendidikan, kami di RW 04 ini selalu ingin mereka ini tampil. Nah, memang ada batasan-batasannya. Nah, dengan momentum ini, saya secara pribadi berharap adanya ilmu yang teman-teman bisa serap, terus teman-teman implementasikan atau dijalankan dalam berorganisasi yang ada di RW ini. Itu. Nah, selanjutnya adalah bahwa teman-teman di Bayangkara, saya meyakini ini nggak berhenti sampai di sini. Pasti ada aspek laporan ataupun bahasa intelektualnya adalah karya tulis. Nah, tolong nanti berkoordinasi juga, berkomunikasi juga dengan beberapa yang ada di Karang Taruna, agar wilayah yang ada di sini ini bisa terekspos keluar. Karena jarang nih ada yang tahu terkait dengan Karang Taruna. Contoh aja, semalam saya katakan ke ketua, terus sama ke Ferdi, terus sama ke Paris. Ada salah satu program di televisi yang akan tayang, yaitu adalah Joget Bersama, itu di Trans. Itu belum tayang sekarang, Dia akan tayang itu sekitar nanti tanggal 3 Juni ya, tanggal 3 Juni. Nah, saya bilang sama salah satu direktur programnya semalam, saya katakan adalah saya boleh nggak masukin teman-teman Karang Taruna untuk hadir sebagai audiensi. Lalu kata dia, emang ada Karang Taruna? Jawabannya seperti, emang ada Karang Taruna? Saya katakan ada. Lalu dia diskusi dengan beberapa bawahannya, programnya dia mengatakan boleh kita ambil Karang Taruna, karena itu bagian daripada masa intelektual yang sudah berbentuk organisasi. Nah, dari situ kan mau nggak mau akhirnya muncul kan generasi-generasi muda. Nah, itu harapan saya adalah seperti itu. Jadi saya berharap teman-teman di Bayangkara ataupun teman-teman yang ada di Karang Taruna RW ini bisa melakukan elaborasi kerjasama agar ini jangan berhenti di dalam kelompok ini aja, terus estafetkan. Makanya saya secara pribadi saya butuh nih ketemu sama Bu Neninya sebenarnya. Bu Netinya. Saya mau ketemu sama Bu Neti. Tapi kalau dengan dosen komunikasi, insya Allah pasti kenal saya. Tapi kalau dengan dosen yang lain, saya belum pernah kenal. Tapi kalau sekali ketemu, insya Allah akan berjalan. Karena kenapa? Karena ini berjenjang. Dan saya juga berharap karena lokasi kampus dengan lokasi Karang Taruna RW yang ada di sini, ini kan tidak terlalu jauh, gitu loh. Saya berharap juga teman-teman Karang Taruna nanti kalau misalnya sudah menyelesaikan tahap pendidikan di tingkat atas atau SLBA bisa melanjutkannya ke Bayangkara, gitu loh. Nah, ini nanti cari formulasinya seperti apa, itu tugasnya saya sebagai pembina sama Pak RW. Itu pun juga kalau kalian teman-teman Karang Taruna ingin melakukan eksplor pendidikan yang lebih tinggi lagi. Jadi jangan berhenti sampai SMA, insya Allah jalan terus. Masalah biaya, nah itu nanti. Itu makanya saya pengen sekali pun ngomongin itu. Kenapa? Dari tadi saya ingin berkesinambungan. Jangan berhenti sampai di sini aja. Nanti kalau sampaikan sama saya buat dia berdua. Nah, terus yang terakhir adalah tolong teman-teman nikmati terus apa yang disampaikan dan apa yang telah diberikan, tolong dipahami. Karena kenapa teman-teman yang di Karang Taruna, saya selalu minta, cuman ini teman-teman nggak pernah tahu, saya selalu minta sama KSB setiap ada kegiatan tolong absensinya dilakukan. Karena kenapa? Saya pernah bilang di awal adalah saya nggak mau kalau misalnya nanti suatu saat ada sesuatu nih di Karang Taruna RW 04, contoh adalah misalnya ada study tour atau ada tour yang basicnya adalah heaven ataupun senang-senang,
dia yang sering rajin ini membayarkannya full, enggak, saya nggak mau. Yang rajin hadir tolong bayarnya separuh. Itu adalah bentuk daripada apresiasi. Nah, nanti yang lainnya jangan disamakan juga. Kasihan yang sering hadir nanti kan dalam setiap kegiatan-kegiatan. Makanya nanti saya juga minta yang absensi hari ini tolong kopi juga kasih ke ketua, nanti itu buat bagian daripada evaluasi. Mungkin itu dari saya nggak bisa nemenin terlalu lama karena kebetulan saya mesti ada acara lagi, acara ini harus ke bengkel, tapi nanti saya sore ada di sini. Saya sore atau setelah dari bengkel, mudah-mudahan nggak terlalu lama, saya balik ke sini. Saya jangan khawatir buat teman-teman mahasiswa, saya paham sulitnya kalian seperti apa, kantongnya kalian seperti apa, dan fungsinya kalian seperti apa. Kalian baru sekali pendidikan. Kalau mau tahu pendidikan saya nanti tanya ke ketua. Ya kan, bahkan nama Buneki aja, Buneki baru 3 kali, nanti itu masih buat saya, banyak ya. Nanti tanya ke ketua. Ini bagian daripada bukan sombong, tapi bagian daripada kejutan terhadap kalian, terhadap teman-teman. Itu adalah motivasi. Tidak selamanya kita itu berada di bawah, tapi kita harus maju, gitu. Jangan uang itu jadi hambatan, tapi jadikanlah komunikasi itu sebagai sumber. Dengan begitu nggak akan selesai. Saya juga nggak bisa sebanyak itu ngambil jenjang pendidikan, nggak ada duitnya saya. Tapi karena saya bisa komunikasi, saya minta bantuan, saya minta tolong, akhirnya dapat beberapa rekomendasi. Nah, ini kan ada beberapa bagian yang memang teman-teman nanti jalan tindakan. Semalam saya baca materinya aja, ada tentang leadership, terus juga tentang karakter, terus pengembangan. Nah, ada beberapa memang, tapi yang jadi fokus saya semalam begitu saya baca, saya pulang dari sini jam 1:30, saya baca ada masalah pengembangan, lalu karakter dan leadership. Tapi itu yang 3 itu buat saya 5. Tapi kalau leadership itu biar pakai kanan saya sendiri. Buat bincang ketua KSB itu saya senang tuh, mau berangkat ke KSB, butuhin KSB. Kalau misalnya nggak bisa, karena dari tadi tuh saya nelfonin terus, saya WhatsApp. Udah berapa orang yang datang? Kalau sampai di bawah 10 aja, selesai orang minta maaf. Karena kenapa? Ya balik lagi, ini adalah bagian daripada support. Teman-teman belum ngerasain, tapi nanti begitu teman-teman kuliah atau teman-teman melakukan jenjang, teman-teman akan ngerasain seperti yang ada di sini. Pasti ngerasain. Gimana rasanya itu harus PKL, harus ini. Oke, teman-teman nggak akan kuliah, nggak apa-apa. Tapi besok teman-teman udah nikah, teman-teman punya anak teman-teman melakukan jenjang pendidikan yang bagus, akan ngerasain juga seperti ini. Dulu saya juga seperti ini. Bahkan saya pernah jadi marketing panci yang ditabuk tuh keliling itu untuk bagian daripada implementasi akademik. Ya harus dinikmati. Nah itu mungkin dari saya minta maaf, saya nggak bisa hadir full di sini. Saya keluar sebentar, tapi saya pastikan bahwa saya akan membeli kegiatan ini. Mudah-mudahan nanti yang datang banyak lagi. Tadi udah dibikin kan, kalau nggak bikin logo beresin. Mungkin itu dari saya ya. Saya minta maaf, mudah-mudahan berjalan langsung. Itu siaran ini saya buka kegiatannya. Terus juga saya ucapkan terima kasih dulu sudah disiapin snack, konsumsi. Terus juga mungkin nanti ada game. Saya nggak tahu ya game itu seperti apa. Apakah itu nanti ada buah tangannya atau segala macam, saya juga nggak tahu. Tapi yang pasti dari kita ada buah tangan berupa sertifikat juga. Kalau bisa juga teman-teman juga dikasih aja, saya dibuatin aja, dibuatin sertifikatnya. Tapi bukan dari Kerapati, tenang itu. Ya kan, dari Karang Taruna yang melakukan elaborasi dengan Bayangkara. Jadi itu dari saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan. Semoga arahan juga harapan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum memasuki sesi materi, kita akan terlebih dahulu melakukan pretest yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kita tentang topik-topik yang akan kita bahas pada siang hari ini. Untuk teman-teman Karang Taruna dimohonkan untuk menyiapkan gadgetnya ya. Baik, untuk memandu jalannya pelatihan hari ini, kita sudah punya sosok yang luar biasa yang akan menemani kita dari awal materi sampai akhir materi. Beliau tidak hanya punya pengalaman organisasi yang mumpuni, tapi juga piawai dalam memandu diskusi dengan suasana yang cair, menyenangkan, juga penuh semangat. Yaitu Kak Cantika, merupakan mahasiswa semester 6 Psikolog Universitas Bayangkara Jakarta, memiliki berbagai pengalaman organisasi sejak SMP, baik internal maupun eksternal. Kak Cantika ini memiliki kemampuan public speaking yang terbukti aktif menjadi MC atau moderator dan turut andil membantu membimbing juniornya dalam ajaran yang sama. Selain ini memiliki pengalaman kerja di bidang pelayanan yang memperkuat kemampuannya dalam menghadapi audiens dari berbagai latar belakang. Waktu dan tempat kepada Kak Cantika dipersilakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara kita hari ini, selama mengaji ya.
Buat teman-teman yang udah berhasil login ke ada boleh ya langsung diisi aja. Jadi tujuan kualitas ini sebenarnya untuk kita nih teman-teman panitia melengkapi seberapa jauh sih pemahaman teman-teman tentang materi hari ini. Jadi silakan teman-teman isi dengan jujur tentang website GPT, Google dan teman-temannya. Sampai selesai jangan sampai ada ke bawah ya. Komcat datang itu komcat. Itu komcat itu. Komcat. Oke teman-teman, nah untuk yang masih belum bisa login ke QR-nya, sama kalian itu di-share ya yang bentuk linknya. Nah, Mas. Hah? Dan dulu Mas lu, kan? Kalau menuju supaya 50. Ini nggak bisa baca. Ini nggak bisa baca. Coba. Komcat nggak bisa baca komcat. Bisa emang. Kenapa lu komentar cadangan di Prabowo ini?
Yang lagi tulis siapa? Yang lagi tulis? Yang belum siapa? Yang nggak bisa. Bisa Ben? Bisa ya? Oh gitu ya? Iya aku gak bisa kalau bahasa Indonesia, Arab semua dia. Gila, iya. Apa yang dilakuin? Baik. Ya. Tak bisa baca bola. Ya. Turbo sama lagi. Aman. Oh iya. Ini nggak biasa bahasa Indonesia. Iya. Bisa mau jadi. Itu Lesa udah Lesa. Udah, Bugis. Berarti kok tidur lagi ya? Coba apa? Udah belum ya? Bang, kita mau. Kok dikatakan? Oh, terlalu curang emang. Iya, ini dan buka YouTube yang sekarang. Oh iya. Udah. Semuanya, terima kasih banget nih udah repot-repot mau isi pretest, tapi siapkan aja bagi buat isinya selanjutnya. Selanjutnya kita nggak usah berlama-lama aja, teman-teman. Mari kita mulai langsung ke sesi pertama, pelatihan pengembangan kemampuan berorganisasi. Pada sesi pertama, kita akan segera memulai tentang topik pengembangan minat dan bakat dalam organisasi. Jadi dalam sesi ini, teman-teman akan diajak untuk mengenali apa sih potensi dirinya dan bagaimana peran organisasi dapat menjadi wadah positif untuk menyalurkan minat dan bakatnya teman-teman. Adapun narasumbernya adalah teman saya sendiri, yaitu Kak Amelia. Kak Amelia ini merupakan mahasiswa aktif Fakultas Psikologi Universitas Bayangkara. Jadi Kak Amelia ini memang anaknya aktif dan penuh semangat dalam pengembangan diri dan organisasi. Dalam skripsinya, Kak Amelia menunjukkan ketertarikan yang kuat pada bidang sumber daya manusia, khususnya dalam penanganan minat dan bakat serta pengembangan individu. Kak Amelia sendiri juga punya berbagai macam pengalaman organisasi baik dari internal ataupun eksternal kampus, seperti menjadi presenter, pengajar, mengikuti bukan leadership oleh klub karator. Jadi kombinasi antara latar belakang akademis, pengalaman organisasi dan ketertarikan pribadi inilah yang menjadikan Kak Amelia sangat tepat untuk membawakan materi ini. Dia mampu menyampaikan dengan penuh semangat tentang bagaimana seseorang atau kita bisa menemukan, mengembangkan dan memanfaatkan potensi
tersebut tidak takut gitu. Ketika misalnya pesawat jatuh ataupun ada hal-hal kejadian yang lainnya. Juga saya berdiri di sini dan juga teman-teman saya yang lain berdiri di sini sebagaimana kami sudah mempersiapkan materi kami. Dan tak kenal kata saya Andrea Prindati. Sekarang kita masuk mengenai pengembangan minat bakat dan berorganisasi. Oke, boleh di-next, Kak? Oke. Di sini yang pertama itu ada pengembangan minat. Di sini dikatakan bahwa minat adalah rasa suka terhadap suatu kegiatan. Nah, dengan adanya rasa suka itu kita bisa jadi lebih semangat, lebih perhatian, dan juga lebih termotivasi untuk melakukannya. Nah, jadi intinya ini, ketika teman-teman ikut karena ya posisinya di sini, teman-teman itu punya rasa suka gitu. Rasa suka bukan sama orang ya, tapi ikut kegiatan ini, gitu, ikut kegiatan Karang Taruna gitu. Nah, untuk kedepannya teman-teman tuh bisa semangat gitu. Kayak misalnya acara Karang Taruna ini yang berkolaborasi dengan kami. Ketika teman-teman punya semangat, teman-teman pasti bakal mau ikut gitu kan. Terus dari faktor minat itu ada 3 poin nih dorongannya, motivasinya. Yang pertama itu ada dorongan dari dalam diri. Contohnya itu seperti apa sih, Kak? Nah, kalau dorongan dari dalam diri itu seperti teman-teman ikut organisasi baik di sekolah atau di SMA dan juga misalnya dari komunitas sekalipun. Dan di dalam diri ini tuh pasti langsung muncul gitu teman-teman. Seperti misalnya, oh mau ikut organisasi ini tuh karena butuh pengalaman gitu kan. Karena kan kita hidup itu bergerak ya teman-teman. Gak mungkin kita hidup flat gitu kayak diem-diem aja. Kita harus berorganisasi sebagaimana kita melakukan sosialisasi dengan manusia yang lain. Kemudian yang kedua itu ada dorongan dari lingkungan sekitar. Contohnya seperti teman-teman itu ikut kegiatan organisasi itu untuk apa? Untuk jadi menambah citra positif teman-teman, juga untuk menjadi contoh yang baik dari lingkungan teman-teman. Dan yang ketiga itu ada dorongan perasaan. Dorongan perasaan ini seperti pengertiannya yang di atas tadi ya. Jadi dorongan perasaan karena teman-teman mempunyai rasa suka dan juga rasa kepedulian untuk diri teman-teman untuk bisa bersosialisasi sama orang-orang yang lain. Jadi teman-teman tuh mau untuk ikut berorganisasi. Boleh diingat, Kak? Oke, setelah tadi kita cari tahu tentang minat, sekarang kita bahas mengenai bakat nih teman-teman. Di sini bakat itu adalah kemampuan alami yang dimiliki seseorang sejak lahir, tetapi harus dilatih supaya makin terlatih. Ada yang tahu nggak sih teman-teman contoh bakat itu seperti apa? Ada yang tahu nggak? Itu juga bisa tuh Kak, itu juga bisa. Ada lagi. Berarti kakak yang di tengah namanya siapa, Kak? Habib. Namanya siapa, Kak? Habib. Oh, Habib. Berarti Kak Habib ini biasanya jadi vokal ya? Iya. Wah. Cuma bisa ya pada bulan ormas deh. Iya. Oke. Nah, dari Kak Habib ini kan punya bakat nggak nih teman-teman? Nah, biasanya itu tuh bakat itu diketahui dari waktu kecil atau juga masih zaman-zaman apa masa-masa sekarang nih. Ketika Kak Habib punya bakat vokal gitu, itu tuh bisa dikembangin, harus dilatih. Nah, dalam melatihnya itu kita tuh butuh beberapa poin gitu. Kalau di sini dikatakan ada 3 poin. Apa sih yang diperluin untuk bakat yang kita miliki itu? Nah, yang pertama itu ada keberanian. Yang mana dari keberanian ini, seperti contohnya tadi Habib punya bakat vokal ya, suaranya bagus, suaranya bagus. Nah, itu tuh bisa dilatih lagi, bahkan yang tadinya jadi vokalis hayo bisa nih jadi vokalis. Oke, bisa jadi vokalis misalnya band ya. Oke, nah selanjutnya itu adanya latihan konsisten teman-teman. Yang mana tadi dikatakan kalau misalnya Habib ini suaranya merdu nggak sih? Oke, berarti Kak Habib ini tuh sering melakukan latihan secara konsisten, yang mana latihannya terus-menerus. Jadi nggak yang suara gue bagus tapi gue nggak latih gitu, nggak gitu. Tapi adanya latihan yang dilakukan terus-menerus gitu. Terus yang paling penting itu adanya lingkungan gitu. Ini bisa dilihat ya teman-temannya sangat mendukung. Keren.
Wah, keren ya. Jadi bakat yang dimiliki itu bisa terus dikembangkan gitu ya. Oke, terus SK. Nah, setelah tadi bahas mengenai minat dan juga bakat, di sini kita coba satukan keduanya nih teman-teman. Jadi balik lagi ke minat adalah rasa semangat ikut kegiatan dan ingin belajar hal baru. Kemudian di sini ada bakat, yaitu memberikan hasil atau kontribusi yang nyata. Jadi ketika keduanya itu disatukan, yaitu akan menciptakan individu aktif dan produktif dalam berorganisasi. Nah, kalau di Karang ini, teman-teman yang memiliki minat untuk berorganisasi, ingin berinteraksi sama masyarakat, khususnya juga ingin punya ikut andil gitu sama kita berbaur di masyarakat itu cocok banget di Karang Taruna ini karena dengan adanya rasa suka, rasa semangat teman-teman, yaitu minat teman-teman. Nah, itu nanti ketika teman-teman gabung khususnya ke organisasi di Karang Taruna ini, teman-teman tuh bisa aja yang udah punya bakat seperti kakak tadi ataupun punya bakat-bakat yang lain, teman-teman bisa dikembangkan dalam organisasi Karang Taruna ini. Jadi jangan berhenti di sini, jangan berhenti untuk berani mencoba karena pepatah mengatakan, insinyur Soekarno mengatakan berbunyilah setinggi-tinggi langit, ketika kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Ketika teman-teman berani mencoba, teman-teman itu bukan adalah suatu kegagalan, tapi teman-teman membuka lembaran baru untuk teman-teman berani melihat kompetensi dari teman-teman sehingga teman-teman berani melangkah ke langkah yang selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana teman-teman? Materi pertama nih. Gimana bisa menang nih? Mau tahu dong? Boleh kalau ya, saya cek ombak dikit. Jatuh dikit kalau boleh ya. Boleh. Kalau saya bilang kata EW 4, teman-teman jawab berorganisasi tanpa basa-basi. Oke? Teman-teman tetap ya. Oke, siapin energi terbesarnya. Oke? 1, 2, 3. Qatar RW 04. Sekali lagi. Qatar RW 04. Tadi kita udah membahas tentang minat dan bakat di sesi pertama ya. Jadi bisa disebutkan kalau minat dan bakat itu bukan sekedar apa yang kita suka. Apa yang kita suka itu adalah minat. Kalau apa yang kita bisa adalah bakat. Oke, tapi juga bagaimana kita bisa menumbuhkannya melewati proses latihan, mencari lingkungan yang mendukung, juga harus menemukan wadah yang tepat. Wadah yang tepat itu contohnya kayak organisasi Karang Taruna ini teman-teman. Jadi ketika minat dan bakat bisa bertemu di ruang organisasi, maka kita akan bisa lebih berkembang, bisa lebih bertumbuh, lebih percaya diri, bisa berani, dan tentunya lebih bisa berkontribusi secara optimal di organisasi. Baik, teman-teman kita lanjut ya ke sesi kedua. Tadi udah dicek ombak, masih semangat. Yang gak kalah penting banget nih materi kedua pastinya relevan untuk kehidupan kita. Topik yang akan kita bahas ini yang kedua adalah membangun kelekatan dalam organisasi. Nah, mungkin beberapa dari kita pernah lah ya masuk organisasi atau join ke suatu lingkungan yang asik lah, pasti canggung. Iya nggak sih? Jangan bohong ya, soalnya saya canggungan banget bocahnya. Nah, Asli itu. nah, bahkan kadang walaupun udah sering bareng-bareng nih kayak gini, bisa aja masih merasa kayak kayaknya masih kurang frekuensi deh, kayaknya masih kurang cocok deh koneksinya sama dia. Nah, justru peran kelekatan ada di situ teman-teman. Jadi inilah kunci gimana caranya kita dalam satu lingkungan organisasi atau lingkungan sekitar kita bisa saling nyaman, bisa solid, bisa saling percaya satu sama lain. Jadi melalui sesi ini kita akan belajar ya teman-teman bahwa kelekatan antar personal itu kunci agar organisasi tetap hangat dan solid. Sesi ini akan dibawakan dengan teman saya lagi yang keren banget ini, namanya Kak Satina Tamimi, panggilannya Kak Tami ya. Jadi Kak Tami ini merupakan mahasiswa psikologi yang aktif dalam organisasi di kampus. Jadi Kak Tami ini merupakan anggota Departemen Minat dan Bakat di Fakultas Psikologi. Pengalaman Kak Tami ini pernah menjadi pengajar juga, pernah memimpin kegiatan organisasi dari relasi antar anggota. Jadi Kak Tami ini sensitifnya juga cukup baik terhadap pentingnya hubungan interpersonal.
Oke, masih semangat semuanya? Di sini pemaparan materinya kita cuma sebentar aja. Habis itu kita lanjut main game seru-seruan. Oke, boleh nih. Sebenarnya apa sih itu perlengkapan? Jadi teman-teman simpelnya gini, perlengkapan itu ikatan hati. Ikatan hati. Kalau kalian merasa nyaman, terus merasa aman di dekat anggota karakter yang lain, itu berarti perlengkapan kalian itu sudah bagus, sudah bisa membangun chemistry yang bagus gitu. Kalau di dalam organisasi ini kalian merasa aman, nyaman, terus semangat buat ngejalanin proker-prokernya, berarti perlengkapan kalian itu tuh udah sempurna gitu. Tapi kalau di antara kalian nih masih ada yang canggung atau merasa sendiri, berarti perlengkapannya itu harus dibangkitkan kembali gitu. Gimana sih caranya? Caranya yang pertama itu kegiatan kelompok. Biasanya kalau di kalangan itu tuh banyak banget nih aktivitas barengnya. Contohnya kayak mengadakan lomba 17 Agustusan, terus ada kerja bakti. Nah, di kegiatan itu kan pasti kalian ngobrol, terus ada saling curhatnya atau sharing pengalamannya. Nah, di situ nanti bisa membangun kelekatan di antara kalian. Kemudian ada komunikasi dengan empati. Jadi kalau ada temannya yang lagi cerita atau lagi berbicara, itu dihargai misalnya didengarin dengan baik, nggak main HP, nggak lihat HP, jadi diperhatikan gitu dengan baik. Kemudian lingkungan yang aman. Bayangin kalau kalian berada di tempat yang bikin kalian itu susah ngomong, bikin grogi kalau ngomong itu kan bikin nggak nyaman kan teman-teman? Makanya kita tuh harus membangun kelekatan yang baik gitu di sama anggota. Kemudian peran pemimpin dan anggota dalam kelekatan. Jadi setiap anggota pemimpin di dalam organisasi itu memiliki peran untuk membangun chemistry. Pertama itu ada sering ngobrol sampai atau curhat bareng gitu. Di antara anggota itu harus ada obrolan-obrolan yang bermakna, kayak misal pas rapat saling diskusi, saling menyampaikan pendapatnya. Selain itu juga kalau nggak di rapat juga bisa, misal kayak nongkrong bareng gitu kan, curhat-curhat bareng. Nah itu bisa menumbuhkan kelekatan di antara kalian. Kemudian ada sikap ramah dan terbuka pada semua orang. Teman-teman semua itu kalau bisa saling terbuka dengan teman yang lain gitu, supaya teman-teman yang lain itu merasa nyaman, merasa aman di sekeliling kalian. Jadinya kelekatan itu tumbuh secara alami. Kemudian ada saling menghargai. Di saling menghargai ini kalau ada balik lagi ke tadi, kalau ada teman-temannya yang sedang berbicara itu didengarin baik-baik teman-teman. Jadinya mereka nggak merasa sendiri. Atau bisa juga kan kasih dukungan kayak kamu semangat ya gitu, atau enggak bisa juga bilang makasih ya udah bantu gitu. Gimana nih teman-teman, kita kan tadi udah banyak belajar tentang apa sih kelekatan dalam organisasi, dan kayaknya nih kalau berdasarkan apa yang saya rasakan kayaknya udah makin lengkap nih kayaknya kalau masalah bercanda-bercanda main-main gitu. Jadi bisa kita simpulkan ya teman-teman dari game study, dari materi dari tadi, kalau kelekatan itu gak cuma dekat secara fisik, tapi secara emosional juga. Contohnya kalau dari emosional tadi apa? Misalnya lewat curhat bareng, curhat masalah yang nggak harus selalu masalah organisasi lah. Terus bisa juga saling kasih support, bisa saling percaya, saling mengandalkan satu sama lain. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi kalau kita ada keterhubungan emosional dan yang kita bisa bangun lewat komunikasi yang tadi kalian teman-teman nanti curhat-curhat, jadi kita hubungannya semakin suportif dan solid. Jadi harapannya semoga setelah sesi ini teman-teman makin deket ya satu sama lain ya, jangan canggung-canggung lagi, oke? Oke. Cakep. Karena saya lihat-lihat udah pada lemes nih, oke
Oke lah, kita coffee break dulu. Jadi setelah ini teman-teman boleh silakan memilih cantik ya. Isi dulu energinya, ngobrol santai lagi, bercanda-canda lagi buat isi ulang energinya. Tapi jangan terlalu lama ya teman-teman, sekitar 10 menit lah ya. Nanti setelah ini kita lanjut sesi selanjutnya. Jadi silakan teman-teman boleh dibagikan snacknya sama teman-teman panitia. Boleh selamat ya. Alhamdulillah bersyukur. Makasih banget ya teman-teman sudah dinikmati banget snacknya walaupun tidak seberapa ya. Oke, udah senang banget kita lihatnya wajah-wajahnya udah agak lebih ceria dibandingkan tadi yang katanya agak mumet ya. Oke, setelah sesi coffee break yang tadi, yuk kita balikin energinya dulu. Kita jaga lagi sebelum masuk ke sesi selanjutnya. Masih ingat tuh jagungnya? Oke, kita cek ombak lagi. 1, 2, 3. Kata RW04. Organisasi. Kan baru feel aja dong yang lebih berapi-api gitu loh. Oke, sekali lagi ya. Kata RW04. Organisasi tanpa basa-basi. Oke, tepuk tangan lagi. Oke, sekarang kita lanjut lagi nih ke materi teman-teman. Nah, jadi topik kita selanjutnya adalah pemimpin di dalam organisasi. Nah, pengen tahu dulu nih, cek absen dulu. Ada nggak sih teman-teman yang pernah jadi ketua kelas mungkin? Cuma raise hand. Atau pernah jadi ketua kelas, ketua kelompok, ketua panitia, atau pernah jadi bos waktu main congklak atau main demo? Nah, siapa sih namanya? Habib. Habib dulu pernah jadi apa nih kak? Saya sampai saat ini jadi ketua majelis. Alhamdulillah. Kalau majelis itu dia bikin maulid, Ya, hadroh. Marawis ada nggak kak? Saya bisa loh marawis. Oke, berarti kalau teman-teman yang lain ada yang udah pernah belum nih pernah jadi ketua-ketuaan? Oke, mas baru dia sih. Pernah jadi ketua. Oke, berarti bisa dibilang Habib oke banget lah ya jadi ketua. Tenang aja deh buat teman-teman yang lain, buat yang belum pernah. Sesi ini cocok banget nih karena kita semua itu sebenarnya dalam diri kita tuh bisa menjadi pemimpin. Minimal buat mimpin diri sendiri dulu. Tapi kan kalau pemimpin itu bukan hanya sekedar jabatan yang dikelola itu ketua atau jabatan-jabatan yang tertinggi lah. Jadi bukan hanya sebatas itu. Justru kalau menjadi ketua itu harus bisa ngatur orang lain, bisa jadi teladan, bisa membimbing, juga harus menginspirasi. Nah, jadi jangan salah ya teman-teman, kita itu semuanya selalu punya potensi untuk jadi pemimpin. Oke, langsung aja nih kita masuk ke materi selanjutnya. Narasumber dalam sesi ini masih dengan orang yang sama tapi perasaannya yang berbeda. Enggak nih, maksudnya orangnya masih ada di sini yang selalu di depan di sini jadi operator. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Anergia, panggilannya Kak Gia teman-teman. Nah, Kak Gia ini sosok yang penuh semangat dan memiliki semangat kepemimpinan yang nyata dalam setiap aktivitasnya. Jadi Kak Anergia ini pengalaman organisasinya cukup banyak, pernah dari apa nih, sekretaris umum, sekretaris pelatihan, kepemimpinan, koordinator, MC, moderator. Jadi udah cocok banget nih buat bawain materi kepemimpinan karena di setiap background organisasinya Kak Gia ini pasti udah banyak menyaksikan tipe-tipe kepemimpinan di setiap organisasi yang diikuti. Jadi boleh banget nih kita sambut Kak Anergia, silakan. Makasih banyak untuk Kak Jessica. Sebelum aku mau mulai materinya nih, aku mau cek jawaban dari teman-teman yang tadi dong. Kalau ini dulu udah berkelompok belum? Aku boleh dong minta duduknya berkelompok kayak tadi lagi. Boleh ya? Bener nggak? Berkelompok. Ya, duduknya berkelompok. Sudah berkelompok? Oke. Kelompok Jumbo mana tadi kelompok Jumbo? Kelompok Jumbo mana kelompok Jumbo? Oke. Kelompok Marvel? Yang ini berarti ya? Oke. Aku mau dengar jawaban dari kelompok Jumbo dulu
Mandalika. Babak jumbo. Siap. Yang Yang benar. benar itu cowboy. Yang benar kau pakai lompat. Kelompok jumbo. Siap. Mulai. Jum jum jum. Ba ba ba. Allah. Oke, next. Kelompok Marvel. Oke, siapa yang pimpin? Kak Ajin. Emang sampai lupa? Gimana? Oke. Kita next dulu ya. Udah lupa nih, baru tadi. Oke. Keluarga Marvel. Terus itu, oke, nah boleh tepuk tangan. Semangat banget lu bisa ya lu. Turut. Oke, Suman. Oke, ini aku mau ngejelasin tentang pemimpin dalam organisasi. Tadi Kak Cantika tuh udah menyinggung sedikit ya tentang bahwa saya pemimpin itu ternyata bukan cuma tentang di organisasi aja teman-teman. Ternyata di dalam kehidupan sehari-hari pun kita tuh bisa jadi seorang pemimpin bahkan untuk diri kita sendiri. Boleh next Kak? Nah, kira-kira apa sih yang dibayangkan teman-teman ketika dengar kata pemimpin? Boleh aku minta suara kakaknya ini dong? Boleh namanya Kak siapa? Gak apa-apa, gak apa-apa. Boleh aku dengar namanya Kak siapa? Oh, Kak Bilkis. Oke, Kak Bilkis. Kalau dengar kata pemimpin itu dengarnya yang di pikiran Kak Bilkis apa sih? Apa Kak Bilkis? Boleh? Apa? Galak gitu? Apa? Ketua RW gitu boleh. Apa tuh? Atasan boleh. Oke, terima kasih Kak Bilkis. Aku mau dengar dari kakak yang belakang ini deh. Kalau dengar kata pemimpin. Emang tipenya setuju. Oke, boleh. Kalau dengar kata pemimpin itu dibayangannya apa sih? Jangan gemetar. Santai aja. Apa tuh? Wah, satu abad ini kita ya. Sengaja banget sih udah main. Boleh apa nih kalau dengar kata pemimpin? Keputusan yang bisa apa? Jadi. Bisa jadi. Oke, berarti pemimpin yang bisa membuat keputusan untuk mengontrol dirinya sendiri. Oke, Gun, boleh tepuk tangan dulu dong. Jangan kasih apa kasih setuju, aja kan? Aja kan nih? Oh, Kak Ferdi, oke, thank you untuk Kak Ferdi. Sambung deh. Oke, nah, tadi tuh ada yang aku sebut pemimpin. Ternyata ada juga yang namanya kepemimpinan. Nah, ada nggak sih ternyata antara kepemimpinan dan pemimpin itu artinya beda tuh. Padahal arti kan coba nih kalau kita lihat ya. Nih, ada kepemimpinan. Kalau kita tutup kayak gini, itu kan artinya kalimatnya katanya cuma pemimpin. Kalau kita tambahin kepemimpinan, itu ternyata artinya beda, teman-teman. Nah, kira-kira ada yang kepikiran nggak? Arti kepemimpinan itu apa sih? Boleh pakai baju putih di belakang. Oke, boleh banget kan? Coba kalau aku yang menjawab, aku santai. Kalau misalnya dengar kata kepemimpinan, tadi Kak Cantika udah nyinggung sedikit. Kira-kira kepemimpinan itu apa sih? Yang Kak siapa ini namanya? Kak Fauzan, yang Kak Fauzan tahu? Dekor ikat itu Kak. Oke, boleh. Kepemimpinan kira-kira apa? Kan kotor. Sifatnya. Yang mengatur mancing. Mancing.
jalannya semua organisasi. Oke, yang mengatur jalannya organisasi. Oke, boleh tepuk tangan dulu. Berarti kepemimpinan itu adalah orang yang mengatur jalannya organisasi. Kalau menurut kakak yang ini, apa sih kepemimpinan itu? Boleh dengan kasih apa? Kak Naila, boleh kepemimpinan itu apa sih Kak Naila? Kalau menurut Kak Naila? Apa ayo? Yang menurut bayangan Kak Naila tadi kan udah baca pretest, udah bikin pretest kan? Ada materinya, kira-kira apa sih kepemimpinan itu? Yang di bayangan Kak Naila? Apa tuh? Itu dari sepil-sepil tuh, makanya. Mempengaruhi apa ya? Mengenai orang lain. Ini contek-contek dulu gimana dong? Aku mau dengar banyak Kak Naila banget. Apa tuh? Aku tungguin sampai selesai. Apa ya? Temennya mungkin ada yang mau bantuin, ada yang mau bantuin. Boleh. Dengan Kak siapa? Aku mau dengar suaranya. Kamisha. Oh Kak Misha boleh. Kepemimpinan itu apa sih Kak Misha? Kemampuan atau Gak apa-apa. Gak masalah. Ikhtiar namanya dia mencoba dengan baik. Katanya kita proses untuk mempengaruhi orang lain sampai tujuan tertentu. Oke, berarti definisi kepemimpinan menurut Kak Misha itu adalah suatu proses untuk mempengaruhi sesuatu gitu. Oke, kita tepuk tangan dulu. Jadi bisa aku ketahui ternyata teman-teman mungkin beberapa udah mengetahui sedikit ya definisi dari pemimpin dan kepemimpinan. Mungkin kalau misalkan bisa aku jelaskan sedikit, ternyata memang pemimpin dan kepemimpinan itu memiliki arti yang berbeda. Seperti udah yang dijelaskan oleh tadi, skill sedikit nih sama Kak Rajib. Kalau kepemimpinan itu lebih ke sifatnya, karakteristiknya teman-teman. Bagaimana caranya itu bisa mengontrol, bisa menginspirasi yang seperti tadi dijelaskan Shantika, bagaimana dia bisa memberikan menjadi pemacu utama dari kelompok atau anggota dari organisasi tersebut. Sedangkan pemimpin itu adalah orangnya, dia yang menjadi sesosok pemimpin, dia yang berada di depan menjadi seorang pemimpin. Jadi kalau misalnya tanya apa sih perbedaan pemimpin dan kepemimpinan? Kalau pemimpin adalah orangnya, kalau kepemimpinan adalah sifatnya. Kita ulangi, kalau pemimpin adalah orangnya, kalau kepemimpinan adalah sifatnya. Oke, tepuk tangan dulu kepada semuanya. Nah, oke boleh next Kak. Nah, ini cuma menurut para ahli aja biar terpercaya aja sih ya. Cuman ya intinya kepemimpinan adalah proses pengambilan keputusan dalam situasi yang tidak diatur oleh prosedur rutin. Yang berarti ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita ini bisa memberikan sebuah keputusan. Kita bisa memproses dalam pengambilan sebuah keputusan itu ternyata nggak serta-merta dalam ruangan rapat, nggak serta-merta kita harus menjadi ketua DPR, nggak serta-merta kita harus jadi seorang ketua OSIS untuk bisa mengambil sebuah keputusan. Misal teman-teman lagi main ML. Nah, coba di sini yang suka main ML. Oboy. Kalau misalkan Kak Oboy lagi main ML, kalau misalkan temennya itu mainnya gak benar, emosi gak sih? Enggak, salah-salah saya kenapa? Mainnya bandito. Nah, ketika Kak Oboy lagi bermain ML, ketika atau enggak teman-teman yang lain nih lagi main game, tapi main gamenya itu asal-asalan, acak-acak, itu teman-teman secara nggak langsung bisa memunculkan sikap kepemimpinan untuk mengarahkan teman-teman yang lain, untuk membantu teman-teman yang lain. Makanya dari awal tadi sudah aku mention ya, udah aku kasih tahu kalau misalkan yang kepemimpinan itu nggak harus kita menjadi orang yang penting dulu, nggak harus jadi ketua OSIS dulu, nggak harus jadi ketua RW, ketua RT dulu, nggak perlu, nggak harus jadi ketua Karang Taruna kayak Kak Rizky dulu, nggak perlu. Dari dalam diri kita aja kita bisa memunculkan jiwa kepemimpinan. Di mana kepemimpinan ini bisa
yang nggak mau bantu, ya nggak bete kan? Kalau misalkan udah bete gitu, biasanya cara dia bisa mengundang atau mengajak teman-temannya untuk kerja lagi itu gimana sih Kak Mesya? Biasanya kalau misalnya kerja kelompok nih, dia nggak mau tuh, terus kamu biasanya ngapain untuk mengajak dia untuk biar dia mau kerja kelompok? Diomelin. Ngomel lu. Iya dong, iya. Oke, selain diomelin ada lagi nggak? Nggak ada. Aku mau tahu dari seluruh kakak yang ini deh, namanya siapa? Hah? Oh, Kanesa. Kalau Kanesa temennya kerja kelompok, terus nggak mau join itu biasa ngapain? Apa emang juga? Oke, berarti langsung ditinggal gitu aja ya. Oke, makanya aku udah bisa mulai kebaca nih ya model kepemimpinannya kayak apa nih dari teman-teman. Nah, oke, boleh next Kamel. Nah, ternyata ketika kita ingin memimpin sesuatu, ketika kita ingin membuat suatu keputusan, itu ada banyak jenisnya, ada banyak caranya, ada banyak gayanya. Gak cuma selfie aja yang bisa kita bergaya, pemimpin juga ada gayanya. Nah, bagaimana sih gaya dari kepemimpinan itu? Pertama, kayaknya bacain ya, kita sampaikan. Ada kepemimpinan demokratis. Yang kedua, ada kepemimpinan militeristik. Kemudian ada kepemimpinan karismatik, dan yang terakhir ada otokratis. Sebenarnya gaya kepemimpinan itu ada banyak banget loh, teman-teman. Tapi yang paling sering aku temuin di kalangan teman-teman, khususnya ketika kita berorganisasi, itu ada 4. Nah, pertama itu kepemimpinan demokratis. Kepemimpin, kalau misalkan teman-teman dengar kata demokratis itu biasanya mengacu pada apa sih? Biasanya mengacu pada mendengarkan. Ketika ada kepemimpinan demokratis itu biasanya ini adalah jenis pemimpin yang mau mendengarkan suara dari anggotanya. Jadi tipe kepemimpinan ini tuh lebih suka yang berdiskusi, tanya jawab. Kira-kira kalau dengan Kamila maunya pemimpinnya itu yang marah-marah atau yang Kamila gini ya? Oh sorry, Kamila sorry. Kalau misalkan punya Kak Rizky nih, Kak Rizky maunya yang marah-marah atau mau yang lembut-lembut? Yang lembut-lembut sebenarnya. Kalau Kak Habib, kalau jadi pemimpin, kan katanya tadi Kak Habib pemimpin, itu Habib tuh sukanya yang marah-marah atau yang lembut? Untuk amutilasi. Kalau saya ya sebagai Logo. memang saya pribadi ya secara khusus memang hadis dulu memang aja. Oke, thank you. Tepuk tangan dulu buat Kak Habib yang bikin kita hari ini. Jadi kalau kepemimpinan yang demokratis itu seorang pemimpin itu mau untuk mendengarkan apa keinginan dari anggota, adanya diskusi bersama. Kemudian ada kepemimpinan militeristik. Nah, kepemimpinan militeristik itu mungkin kalau kita dengar kata militer itu arahnya ke tentara, arahnya tuh polisi, kayak kita nih banyak arah. Jadi memang kepemimpinan militeristik ini itu tuh berfokus kayak ya udah kerjaan dia tuh cuma perintah aja. Kerjaannya tuh kayak ya udah lu kerjain bagian lu kayak gitu, misal contoh. Atau enggak kayak ya nggak tahu kan kalian harusnya bisa gitu. Jadi dia tuh tipenya kepemimpinan emang dia udah kerjanya tuh nyuruh-nyuruh aja, taunya tuh semua aturan pusatnya ada di dia. Kemudian ada kepemimpinan karismatik. Kalau kita dengar kata karismatik itu kepemimpinan ini tuh jenisnya kayak dia yang bisa membangun, pemimpin yang bisa meningkatkan semangat daripada anggota kelompoknya. Dan yang terakhir ada kepemimpinan otomatis. Ini kepemimpinan modelan yang paling egois teman-teman. Jadi dia
aku kan bentar lagi Dan saya itu akan 2000. mau tempat acara yang lain. Waduh. Oke, thank you Kak. Berarti kalau yang otomatis itu kesannya tidak menghargai gitu ya, tidak menghargai yang lain. Oke. Nah, ternyata ada karakteristiknya juga nih teman-teman terkait dengan menjadi pemimpin itu harus memiliki sikap yang seperti apa sih? Yang pertama integritas. Dia itu harus jujur. Dia itu harus memiliki pendirian yang tegas. Dia itu harus bisa terbuka dengan para anggota-anggotanya. Kemudian ada lincah. Berarti dia ini bisa membangun. Dia ini bisa juga nih mengajak untuk anggota-anggotanya agar bisa ikut serta dalam suatu organisasi tertentu. Kemudian ada tegas. Nah, ternyata kepemimpinan yang otokratis atau kepemimpinan yang militerisasi itu gak terlalu buruk teman-teman. Ternyata itu bisa ada keuntungannya juga. Hanya saja harus disesuaikan dengan kebutuhan apa sih, dengan kesesuaian yang sedang kita lakukan. Kayak misal di Paskibra, kalau misalkan pemimpin yang gak otokratis, kalau pemimpin yang gak punya pendirian yang tegas, anggotanya gimana bisa tegas? Kayak gitu. Kalau kita di tentara, kalau di tentaranya nggak tegas, kalau di tentaranya nggak galak, gimana caranya membangun mental tentara? Seperti itu. Jadi kepemimpinan autokratis atau militerisasi itu sebenarnya nggak buruk juga Pak teman-teman. Kadang-kala memang dibutuhkan hanya saja dalam satu acara atau organisasi tertentu. Kemudian harus ada empati dan keterbukaan. Ini tadi udah dijelasin ya sama Kak Tami. Kalau misalkan ya untuk membangun kelekatan sebagai seorang pemimpin itu, ya kita harus memiliki karakteristik kepemimpinan yang empati. Kita harus bisa berbagi, kita harus bisa mendengarkan, dan kita juga harus mau terbuka nih terkait apa yang menjadi suatu masalah dalam suatu organisasi yang kita mampu. Kemudian rendah hati, nah ini susah nih. Kalau rendah hati kita harus bisa sabar. Dari pemimpin sabar. Kemudian ada bijaksana. Ya, dia harus bisa dengan segera membuat keputusan. Biasanya tipe yang bijaksana itu sering banget dipakai sama yang tipenya otokratis. Gak apa-apa, dia punya keputusannya sendiri, tapi harus ingat itu bisa gak sesuai dengan kebutuhan dari anggota organisasinya. Ini bisa gak dipakai oleh anggota organisasinya. Begitupun menjadi gaya kepemimpinan demokratis. Kalau misalkan dia terlalu sering menerima, kalau dia terlalu sering mendengarkan semua permintaan dari anggotanya, nanti kan nggak bisa, kan nggak semua hal itu bisa diterima ya, nggak semua itu cocok bisa dipakai dalam suatu organisasi. Makanya untuk pemimpin yang demokratis juga ini cukup sulit teman-teman untuk memahaminya, karena dia harus bisa memantapkan keputusan dari semua isi-isi kepala yang berbeda-beda. Jadi semuanya ya ada setiap gaya kepemimpinan, mau demokratis, karismatik, militerisasi ataupun otokratis itu punya kelebihan dan kekurangan. Kayak karismatik, yang kalau dia cuma bisa ngomong doang tapi nggak bisa nyontohin, gimana? Berarti harus dibarengi juga dengan gaya kepemimpinan yang lain. Kalau dia demokratis tapi nggak bisa buat keputusan secara tegas, tepat dan jelas, berarti organisasi juga hancur karena semuanya ingin punya suara. Kalau misalkan dia otokratis tapi memang dibutuhkannya untuk segera, karena semua keputusannya itu terlalu neceh-neceh, terlalu berbasa-basi, berarti kepemimpinan otomatis juga diperlukan seperti itu. Kayaknya punya aku udah habis ya kayaknya. Terima kasih banyak banget untuk teman-teman yang sudah mau berpartisipasi.
semuanya diterapkan berdasarkan situasi dan kondisi dari organisasinya, dari SDM-nya sendiri. Jadi kalaupun terlalu otomatis misalnya, kalau otomatis kan kesannya tadi agak egois soalnya dia bikin keputusan sendiri mulu, iya nggak? Tadi kesannya kayak gitu kan pasti. Nah, tapi kalau misalnya ada suatu situasi dalam organisasi, dia tuh terdesak teman-teman. Misal lagi bikin acara kayak gini nih, dia tetanggaan sama musola, terus sound system di sini mati, tapi mau dipakai, kan gak mungkin ya si pemimpinnya nanya, guys, kita sound systemnya mati, kita mau kayak gimana nih? Gak mungkin kan, karena butuh solusi yang cepat, karena mau langsung dipakai, otomatis si pemimpinnya bakal langsung, ada musola, belum deket waktu sholat, izin dulu sebentar sambil cari solusi sebenarnya. Bisa dong kayak gitu, gak masalah. Selagi itu untuk kebaikan, keberlangsungan organisasi, acara, dan tidak merugikan SDM-nya. Oke, selanjutnya karena udah hampir di ujung materi nih, jadi lanjut ke sesi keempat. Ini sesi terakhir, jangan semangatnya turun ya teman-teman. Kita sekali lagi jargon, gimana? Setuju? Oke, masih ingat gak jargonnya nih? Ntar lupa lagi. Masih. Oke, kata RW 04 berorganisasi tanpa basa-basi. Oke, selanjutnya materinya itu tentang pengembangan SDM dalam organisasi. Nah, jadi dengan memperhatikan dan mengembangkan potensi tiap anggotanya. Karena sejatinya SDM itu adalah aset dari sebuah organisasi, teman-teman. Percuma kalau misalnya organisasinya ada, tapi SDM-nya tidak bergerak, tidak bertumbuh, tidak berkembang. Nah, makanya kalian ini bisa dibilang ya aset buat organisasi karena ini. Jadi tanpa anggota yang berkembang, ya organisasinya sulit maju. Langsung aja kita satu lagi nih pemateri kita yang tadi di sesi pertama, Kak Amelia buat membawakan sesi pengembangan SDM. Jadi silakan kepada Kak Amel. Oke, terima kasih teman-teman. Sebelumnya selamat sore semuanya. Ini karena ini materi terakhir, tapi bukan berarti lemas-lemas ya. Di sini tuh tadi udah dibahas sedikit sama Kak Cantika mengenai pengembangan SDM aktif berorganisasi. Sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak sih SDM itu apa? Panjangannya apa ini? SDM? Ada yang tahu? Siapa tadi yang jawab? Benar. Tepuk tangan dulu buat kakaknya dong. Kalau teman-teman di SMA dulu ya atau di SMP kan biasanya dengarnya tuh SDA ya, sumber daya alam. Cuma di sini tuh ada namanya SDM, jadi sumber daya manusia. Yang mana SDM ini itu berisi orang-orang dalam suatu organisasi yang punya kemampuan untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian ada juga pengembangan, yaitu membantu anggota bekerja efektif ini dan nanti. Apa sih maksudnya? Jadi ketika kita berorganisasi, kemudian kita ingin mengembangkan orang-orang yang ada di dalamnya, itu bisa kita lakukan dengan pengembangan SDM ini, teman-teman. Boleh di next, Kak? Oke, nah sebelum tadi kita udah bahas mengenai pengembangan SDM, nah di sini tuh apa sih fungsinya? Fungsinya itu kurang lebih ada 5 ya. Di sini itu ada kerja lebih produktif, terus juga cepat menyesuaikan diri, bangun sikap positif, dukung perencanaan tim, sama dorong pertumbuhan pribadi. Nah, kalau yang dari pertama itu tuh kerja lebih produktif. Jadi maksudnya tuh gimana? Nah, maksudnya itu dengan adanya latihan, terus dari organisasi teman-teman ikuti itu adanya pengembangan juga. Jadi itu bisa membuat hasil kerja itu lebih produktif, gitu, sama lebih memuaskan. Terus yang di kedua itu ada cepat menyesuaikan diri. Ketika teman-teman baru gabung organisasi, tadi aku lihat kayaknya di presensi itu ada teman-teman yang baru gabung 2 bulan gitu ya. Itu kan masih baru nih di Tunggul ya, itu kan. Ya betul. Nah teman-teman tuh kalau adanya dengan pengembangan SDM itu teman-teman bisa langsung cepat menyesuaikan diri. Terus juga bangun sikap positif itu seperti adanya semangat, terus saling bantu, dan juga menghargai pendapat teman yang lain. Terus di sini tuh ada dukung perencanaan tim. Nah, dukung perencanaan tim itu seperti organisasi ini tuh bisa tahu apa sih keahlian yang dibutuhkan gitu, sehingga
teman-teman yang ikut organisasi Karang Taruna RW 4 ini khususnya bisa lebih maksimal gitu dalam menjalankan program kerjanya. Terus dukung pertumbuhan pribadi ini tuh keuntungan untuk diri teman-teman pribadi gitu. Ketika teman-teman bergabung dalam suatu organisasi, kemudian ada yang pengembangan SDM dari organisasi tersebut, nah teman-teman itu bisa mendorong diri teman-teman untuk lebih lebih berani untuk tampil ke depan seperti yang udah tadi teman-teman lakuin ya, berani berpendapat, berani menyuarakan pendapat teman-teman. Boleh di next Kak? Nah, setelah tadi tahu mengenai apa itu pengembangan SDM, juga mengenai fungsinya, sekarang metode perencanaan SDM itu lebih ke caranya. Nah, yang pertama itu adanya analisis kebutuhan SDM. Nah, itu seperti apa? Nah, kita harus tahu nih apa yang dibutuhkan. Di organisasi Karang Taruna ini tuh apa sih yang menjadi kebutuhannya? Khususnya Karang Taruna ini kan berfokus pada pemuda-pemudi ya, yang bersosialisasi terutama di masyarakat juga gitu. Itu apa gitu, apa yang dibutuhkan. Kemudian kita juga harus tahu analisis jabatan. Seperti tugas siapa melakukan apa. Misalnya kalau tadi pemimpin, tugasnya pemimpin gitu, mengarahkan gitu. Terus ada cara kerja lebih baik, itu seperti peningkatan produktivitas. Jadi dengan adanya perencanaan SDM ini, itu tuh bisa lebih tahu gimana sih cara kerja yang lebih baik, sehingga divisi antar divisi itu bisa bekerja juga dengan lebih maksimal untuk setiap masing-masing tugasnya. Juga ada menarik kekuatan dan kelemahan. Ini bukan hanya evaluasi anggota aja, tapi juga untuk evaluasi antar divisi, bahkan untuk evaluasi pemimpinnya. Jadi dengan kita mengetahui apa sih kelemahan kita dan juga kekuatan kita bisa lebih menggunakan. Untuk kekuatan kita bisa lebih mempertahankan, karena nyatanya itu lebih sulit mempertahankan ya teman-teman daripada mendapatkan. Nah, terus dengan adanya kelemahan, jadi kelemahan yang sudah kita ketahui bukan berarti kita stop di situ, tapi dengan adanya kelemahan kita coba buat bangkitin semangat kita buat meminimalisir kelemahan-kelemahan yang dimiliki. Kemudian ada rencanakan masa depan, yaitu dengan kita merencanakan SDM ini, kita bisa lebih tahu nih, rencana nanti di masa depan itu seperti apa gitu. Misalnya dari sosok pemimpinnya memberikan sebuah tanggung jawab gitu, untuk bawahannya, sehingga bisa tahu kalau kita tuh harus kayak gini punya sesuatu yang ingin dicapai. Boleh next Kak? Nah, ini kalau tadi mengenai pembahasan mengenai pengembangan SDM, terus juga fungsinya, caranya, kita perlu namanya penunjang teman-teman. Itu seperti soft skill. Teman-teman yang harus berpikir kreatif. Teman-teman sebagai anak-anak muda tentunya harus berpikir kreatif. Karena saya ingat pesan dari guru SD saya waktu itu, kalau bisa jadi orang yang kreatif, jangan cuma jadi orang yang pintar. Kenapa teman-teman? Karena kalau misalnya kita pintar itu belum tentu berani tampil di depan orang, belum tentu berani menyuarakan pendapat. Tapi ketika orang-orang yang kreatif itu, mereka punya ide tersendiri yang bahkan dia bisa menyuarakan ide-ide kreatifnya. Kemudian adanya kerjasama, dimana kalau misalnya untuk pengembangan SDM ini sendiri sebuah hal yang kosong kalau misalnya tidak ada kerjasama sebagai suatu organisasi, dan juga kita yang masih manusia, kita perlu adanya kerjasama teman-teman buat kita lebih maksimal lagi dalam menjalankan tugas-tugas yang dimiliki. Kemudian juga adanya komunikasi, karena kan kita tuh sebagai manusia kita tuh nggak bisa ya diem aja. Kita nggak tahu nih kalau misalnya si dia ada masalah, terus dia diem aja gitu, kita nggak tahu apa yang dia hadapi gitu, kita nggak tahu apa masalahnya dia. Jadi kalau misalnya kayak di organisasi teman-teman ada yang punya teman yang misalnya nolak ya bahasanya tuh, kayak diem aja, coba dirangkul gitu teman-teman, kayak diajak gitu. Karena kalau misalnya bukan dari teman-teman sendiri, teman-teman yang tahu ya siapa lagi gitu kan. Terus peduli dan berempati, ini tuh seperti apa sih? Seperti kalau teman-teman mau didengar, teman-teman juga harus pandai mendengar. Jadi kita tuh harus peduli sama berempati gitu. Kita tuh jangan maunya kita didengar aja, tapi kita juga harus mau mendengarkan orang lain. Kurang lebih seperti itu. Terus berpikir kritis ini seperti tidak langsung percaya gitu. Misalnya kita punya tugas gitu, kita punya arahan gitu, terus suruh ini gitu, terus teman-teman pikir gitu, loh kok ini kayak gini gitu kan.
logis ya. Jadi berpikir logis itu lebih kepada berpikir yang lebih jelas gitu, lebih jernih gitu dari yang tadi sudah didapatkan. Jadi teman-teman bisa mengevaluasi gitu, apa sih yang sebaiknya dilakukan agar strategi yang dilaksanakan itu bisa berjalan dengan baik. Oke, karena ini sudah sore juga, pemaparan materi dari saya sudah selesai, saya kembalikan ke moderator. Baik teman-teman, luar biasa banget ya, kita udah mau selesai. Oke teman-teman, jadi kita baru aja menyelesaikan sesi keempat tentang pengembangan SDM guna aktif berorganisasi. Jadi kita kurang memperluas sedikit ya teman-teman. Kalau pengembangan SDM dalam organisasi itu nggak cuma untuk organisasinya aja, tapi itu akan mempelajari diri kita masing-masing. Jadi teman-teman jangan pernah merasa rugi kalau misalnya ikut organisasi nih, udah punya wadah nih buat mengembangkan diri sendiri. Justru itu dimanfaatkan untuk belajar lebih banyak, karena sejatinya semua hal yang dipelajari dari luar di organisasi itu akan kembali ke diri kalian masing-masing. Itu sekedar saran dari saya ya. Jadi selain sudah tergabung, udah nyemplung, udah diwadahi, udah difasilitasi, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai kalian nanti udah join organisasi, udah ikutin itu setelah selesai organisasi merasa dapat apa. Jangan sampai begitu ya teman-teman. Pokoknya jangan merasa ada yang sia-sia ketika mendapatkan wadah untuk pengembangan diri gitu teman-teman. Jadi setiap orang itu selalu punya potensi untuk dikembangkan asal ada ruangnya, ada wadahnya, ada pelatihannya, ada kepercayaannya, ada kesempatan dan peluangnya. Baik, setelah mengikuti seluruh rangkaian pelatihan hari ini, kita udah dapat banyak banget insight, pengetahuan baru ya teman-teman. Dan yang pastinya diharapkan semua ini akan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah kesimpulan singkat ya teman-teman dari sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4. Kalau di sesi pertama tadi kita memahami kalau minat dan bakat itu adalah dua kekuatan dari tiap diri kita sendiri. Kalau minat itu apa yang kita suka, kalau bakat apa yang kita bisa. Kalau di sesi kedua kita belajar kalau membangun perkataan antar anggota itu supaya lingkungan organisasinya sehat dan sportif, makin nyaman, makin dekat, makin akrab. Perkataan yang kuat itu bisa terbentuk melalui komunikasi. Komunikasi bisa dalam bentuk apa aja, bisa formal, bisa curhat-curhat, bisa main bareng. Kalau yang sesi ketiga kita diajak buat mengenali lebih banyak tentang gaya kepemimpinan. Jadi teman-teman nanti bisa menilai dan lebih mengetahui kalau orang ini pemimpinnya seperti apa sih, kalau dalam keadaan seperti ini kepemimpinan apa sih yang cocok buat keadaan dan situasi tertentu. Tadi yang barusan banget sesi keempat kita diajak buat sadar kalau pengembangan sumber daya organisasi itu sejatinya akan kembali ke diri kita masing-masing dan tidak ada yang sia-sia. Oke. Jadi secara keseluruhan pelatihan hari ini itu menunjukkan kepada kita bahwa organisasi yang kuat itu tidak hanya dibentuk oleh struktur dan sistem, tidak hanya dibentuk secara formal saja, tapi banyak aspek-aspek lainnya termasuk keberadaan teman-teman di sini. Jadi secara emosional kita harus terhubung, secara fisik kedekatan kita harus terhubung, dan lain segala hal. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini tidak cuma jadi wawasan ya teman-teman, tapi bisa untuk diterapkan dan menjadi langkah awal teman-teman untuk bisa lebih maju. Baik, selanjutnya boleh teman-teman di next. Oke, baik teman-teman, tadi ada disampaikan lewat teman saya, katanya Bapak Pembina mau menyampaikan sedikit masukan mungkin terkait pengembangan hari ini. Oh, nanti saja. Baik. Oke teman-teman, kita masih berlanjut lagi ya, masih ada tes-tesan lagi, tapi ini nggak seberat ujian hidup. Ini masih ada lagi, masih mirip yang tadi, caranya masih sama kayak yang tadi. Boleh teman-teman dikeluarkan lagi gadgetnya. Udah dikirim juga. Oh iya, linknya sudah dikirim tadi lewat grup ya. Boleh langsung diklik aja ya, lebih gampang. Masih yang sama linknya. Yang tulisannya post test teman-teman, jangan sampai salah isi ya. Ada yang mau ngomong? Sambil Post test. boleh.
Tuh linknya udah dikirim tuh Bang Pat tuh di chat di grup. Ojang jangan selfie. Woi, ngepap, Ojek ngepap. Si Yoko mana? Gue suruh masuk. Ada gue di dalam malah. Kamu juga sama. Kamu juga sama. Oh, jadi kelompok jadi di sebar. Itu kamu gimana? Kemarin di SD sama SD Kebun Jaya. Koresponden itu kan? Koresponden itu kan? Aku SD kelas 1. Gurunya juga ada yang itu. Intinya enggak, itu cuma kita doang. Kenapa nggak berani mentor? Bukan beban, jadi kayak misalnya kan misalnya jadi ya udah. Jangan dong ambil orang tua. Apa maksudnya dilibatkan dengan orang tua? Poinnya kan ada kursi internasional. Mana dia? Ini kan bagian. Hitam dong. Ada yang masih belum satu kali. Oh, kalau mati boleh kakak bandingkan di video lain. Oh ya namanya Namanya aja nanti mana tadi ya Pak Yusra? ini Kak Dulkis, Dulkis. apa banget loh. Bisa lu jadi bisa. Oh iya. Selesai. Responnya dari yang postas ya. Postes ya. Masuk baru dari Kak Habib nih. Doki nih. Doki, Doki, Doki. Postes Doki. Timbul postes Doki. Doki nih.
Boleh dirawat teman-teman mungkin. Di sini yang pos ya. Di sini apa? Di sini yang pos. POST. Yang isi baru Kak Habib, Kak Bilkis, Kak Yanti, Kak Fauzan, sama Kak Nasya. Yang merasa tadi udah ngisi, salah nih. Ngisinya sama Kak Dani itu udah di mana? Boleh teman. Guys, di tapi ya teman-teman jangan sampai salah link soalnya nanti sekolahnya beda buat kita evaluasi. Ini yang pre-post test. Tulisannya POST test. Di Link yang kedua ya. Link yang kedua yang tengah. ini yang di tengah. Link yang tengah. Oke, ada 7. Buker motor. Yang udah ngisi postes boleh banget lanjut isi evaluasi. Masih ya, ada. Lalu, Ben. Lalu. Klik di bawahnya. Yang paling bawah ya teman-teman form evaluasi. Boleh dari kakak panitia mungkin. Boleh langsung dilanjutkan ke form evaluasi ya yang udah isi post testnya. Oke, postesnya tinggal satu lagi. Dan Kanaiba udah. Sahabat kan terus Yang mana? Dah, kamu boy di mana kamu boy? Kamu boy. Pulang dong, boy. Aduh, kamu boy. Boy pulang. Ganti motor katanya. Aduh. Oke teman-teman karena waktunya sudah terbatas nih. Belum, sebentar lagi. Aduh. Stop. Kita boy. Aman. Oke, buat teman-teman yang belum isi form evaluasi nanti dilanjutkan di jangan apa-apa ya teman-teman. Yang penting diisi jangan tidak, oke? Oke, selanjutnya karena sesi untuk materi, pretest, post-test, dan evaluasinya sudah sampai saat ini saja. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan pelatihan pada hari ini, kepada Bapak Pembina Karang Taruna RW04, Kakak Ketua Karang Taruna, dan teman-teman yang sudah hadir hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman kelompok saya, Kak Gia, Kak Amel, Kak Tami, Kak Karinina yang sudah banyak membantu dan sudah banyak berusaha untuk menyukseskan pelatihan hari ini. Maka dari itu yuk kita tepuk tangan dulu. Hari ini Bapak sudah menjalankan berbagai tes. Semoga kita bisa ketemu di kesempatan lainnya. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke Baik, itu rangkaian demi rangkaian mengenai sesi inti dari materi dan juga post-test atau evaluasi yang diberikan dari teman-teman Karang Taruna, juga untuk dari kakak-kakak dari Universitas Bayangkara.